sore hari ini kita bisa melakukan pertemuan mata kuliah pengantar studi Islam ya. Ini sudah masuk jam Ana ya? Benar ya, Sudah, Mbak? Ustaz, Sudah betul. Ustadz. Ya, kita akan membahas tentang pengantar studi Islam kaitannya dengan PAI ya. Kenapa pengantar studi Islam itu ada di dalam prodi pendidikan agama Islam? Apa kebutuhannya ya? Saya kira pengantar studi Islam bisa berfungsi sebagai tools pendekatan di dalam mendalami, memperluas apa kebaruan terhadap ilmu agama Islam, saya kira yang bisa dibaharukan gitu ya. Ada aspek-aspek yang tidak bisa, tetapi ada juga aspek yang bisa, sehingga itu bisa lebih kontekstual dan lebih bisa bersesuaian dengan zaman misalnya gitu ya. eh, di luar yang ibadah mahdoh saya kira ya, yang memang di situ tidak bisa kita otak-atik dalam hal wilayah ubudiyah ya. Tetapi banyak hal yang kemudian kita itu sebetulnya bisa menggunakan berbagai macam pendekatan lah. Pengantar studi Islam itu pada ranah perkuliahan S1 kita akan mendalami tentang berbagai macam pendekatan di dalam pengkajian studi Islam. Kemarin kita sudah singgung adanya normatif historis gitu ya sebagai sebuah pendekatan gitu kan. Dengan hasil yang berbeda ketika didekati dengan pendekatan normatif dan kemudian normatif di sana akan berorientasi pada pendekatan tekstual dan kontekstual gitu ya. Belum lagi disiplin-disiplin ilmu lain yang kemudian kita bisa masukkan sebagai sebuah pendekatan di dalam pengkajian Islam. Nah, itu semua kemudian bisa kita gunakan dalam wilayah PAI, tentu saja pada satu terma terkaitan dengan masalah pengembangan materi pembelajaran PAI ya. Jadi PAI salah satu terma yang ada di dalamnya berkenaan dengan materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran PAI supaya tidak absolensis, mengalami keusangan, tentu saja bisa kita eh, kembangkan ya dengan berbagai macam varian pendekatan yang ada dalam pengantar studi Islam. Lah, sama halnya ketika kita membahas tentang pengajian pengantar studi Islam, di sana ada kajian tentang studi Islam. Di sana kita membahas relasi antara em, Islam dengan negara, Islam dengan pemerintahan, Islam dengan semua program dari pemerintah gitu misalnya ya. Bagaimana agama dan juga em, negara itu di Indonesia itu tidak dipisahkan ya. Tidak berdiri sendiri, ini bukan satu pilihan, tetapi dua-duanya harus menjadi satu. Jadi ini yang harus kita syukuri bahwa agama tidak ditinggalkan di dalam urusan kenegaraan pemerintahan kita. Banyak negara yang kemudian sudah meninggalkan agama sebagai bagian yang terpisahkan ya, tidak bisa ikut campur, tidak bisa dimasukkan seperti negara komunis itu sudah menganggap bahwa agama ya bukan lagi urusan masalah penyelenggaraan pemerintah apalagi dan urusan sosial kemasyarakatan. Tolak ukurnya bukan lagi agama. Jadi agama sudah benar-benar menjadi wilayah yang harus dipisahkan dari semua tatanan kehidupan di sebuah negara. Lah maka di Indonesia ini kita harus bersyukur gitu ya, kita masih menjadi satu itu semua. Lah, PAI gitu ya, itu maka juga tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional kita gitu ya. Pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi pendidikan nasional itu me- menjadikan ya PAI itu sebagai pendidikan nilai. Maka di situ PAI sebagai sistem transformasi nilai. Jadi PAI itu di situ fungsinya sebagai s- em, transfer of value, ya, pendidikan nilai.
Maka peran dari PAI di dalam sistem pendidikan nasional dalam mensupport tentang tugas-tugas pemerintah ya berkaitan dengan sistem pendidikan nasional ini berfungsi sebagai sistem transformasi nilai. Apa saja lantas kemudian yang ada di dalamnya yang bisa kemudian menjadi supporting bagi ketata pelaksanaan sosial kemasyarakatan misalnya di sebuah negara di Indonesia. Yang pertama fondasi syariah ya tentu saja PAI di sana mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis sebagai landasan di dalam berkehidupan bagi seorang Muslim. Ketika sebuah negara Indonesia misalnya, itu mayoritas Muslim, maka ini menjadi hal sangat urgent sekali. Ada penanaman tentang aspek i'tiqodiyah, khuluqiyah, dan ubudiyah, akidah, akhlak, dan ibadah, gitu ya saya kira. Pada aspek i'tiqodiyah misalnya, pada sisi akidah. Akidah itu memiliki nilai, maka ada nilai pendidikan akidah ya. Ah, akidah yang cukup itu sebetulnya juga sudah cukup menjadikan eh, transformasi nilai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu eh, berhasil gitu ya. Cukup mudah semuanya selesai. Maka akidah itu menjadi satu fondasi gitu ya. Dan memang ketika itu kuat, maka semuanya beres, semua urusan beres. Eh, kita di Indonesia dihadapkan dengan isu tentang pendidikan karakter gitu ya. Menjadi yang diutamakan karena memang disadari bahwa lemahnya karakter bangsa Indonesia. Itu semua ketika pendidikan agama Islam bisa berfungsi sebagai fondasi syariah, misal dalam penanaman aspek akidah gitu. Saya kira sudah selesai semua urusan itu tentang segala macam em, penyimpangan karakter gitu. Tindakan-tindakan amoral, dekadensi moral itu saya kira semua selesai dengan satu kata kunci fondasi syariah yang kuat gitu ya. Karena memang ada relasi yang kuat itu antara akidah dengan akhlak misalnya, akhlak dengan akidah, akidah dengan ibadah, ibadah dengan akidah, ibadah dengan akhlak, akhlak dengan ibadah. Itu semua ada korelasi yang kuat. Habluminan nas, habluminallah, habluminal alam itu kan kemarin sudah kita bahas dengan istilah teoantropo ekosentrism itu saya kira teologi, antropologi dan kemudian ekologi itu menjadi tiga hal habluminallah, habluminan nas, habluminal alam yang memang tidak bisa dipisahkan hanya bisa memilih salah satu saja nggak bisa itu. Kita harus memilih ketiganya. Nah, tiga-tiganya itu menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Maka di situ em, PAI sebagai sebuah transformasi nilai berperan dalam sisi penanaman sisi fondasi syariah gitu ya. Em, Manusia sebagai pelaku syariah eh, ketika mayoritas umat muslim berarti umat muslim memiliki fondasi yang kuat di dalam melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar. Ini sudah cukup untuk memecahkan semua masalah gitu. Kemudian yang berikutnya membangun karakter. Lah, karakter yang kemudian dilandasi dengan pondasi syariah yang kuat ini dalam perspektif manusia sebagai eh, seorang umat Muslim itu saya kira bisa sangat kuat dan kemudian menjadi satu guidance yang akan melekat kuat dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau di masyarakat itu ada namanya eh, hukum dan etika gitu ya. Banyak sekali sebetulnya masalah di Indonesia itu yang selesai cukup pada ranah etika gitu. Kemudian hukum tidak diperlukan untuk turun tangan di situ gitu ya. Karena apa? Karena
tidak semua hal itu sudah terangkum di dalam aturan hukum yang kemudian orang itu menjadi takut untuk melanggar itu, kemudian semua berjalan normal dengan baik, tidak ada pelanggaran. Ada banyak hal dan lebih banyak hal memang yang tidak termaktub dalam aturan hukum, sehingga itu semua selesai pada wilayah etika. Memang etika itu berada pada wilayah yang tertinggi ya. Ah, PAI itu adalah values based education, education based value. Jadi pendidikan berbasis pada nilai, education based values. Saya kira etika ini menjadi satu yang sangat ditekankan di situ, sehingga apa? Sehingga eh, sebetulnya sudah cukup itu ketika kita membahas tentang karakter selesai pada wilayah pendidikan agama Islam. Banyak hal yang selesai pada wilayah etika. Jadi contohnya ada sangat banyak kesempatan orang mengambil barang milik orang lain. Saya kira lebih banyak kesempatan itu daripada tidak gitu ya. Ada berapa banyak motor dipakai di pinggir jalan, ada berapa banyak HP tergeletak dengan kelalaian manusia ketika di tempat umum, di meja. Ada berapa banyak rumah kosong setiap hari yang ditinggal entah berapa jam, yang sebetulnya itu semua bisa di apa menjadi sasaran dari sebuah pelanggaran dekadensi moral ya. Tetapi semua selesai dengan etika gitu ya. Jadi manusia eh, kemudian menjadikan etika itu sebagai satu guidance gitu, pegangan sehingga tidak sampai pada eh, realisasi terhadap pelanggaran dekadensi moral itu gitu. Berapa banyak kesempatan mengambil misalnya HP tergeletak kemudian agak lalai sedikit itu sebenarnya diambil bisa. Kita di dalam kehidupan bermasyarakat itu kesempatan untuk mencuri sangat banyak sekali. Mengutil, memasukkan barang orang di tas kita dan lain sebagainya. Apalagi di tempat-tempat keramaian ya, sangat banyak sekali kesempatan itu. Tetapi itu semua selesai pada wilayah etika, etik. Maka di situ ketika tidak selesai, maka barulah di situ wilayah hukum yang berlaku gitu ya. Ah, maka memang ketika karakter sebuah bangsa itu kuat, maka hukum itu sebetulnya tidak terlalu berlaku gitu ya. Em, Salah satu sumber dari karakter itu ada namanya happiness, kebahagiaan ya. Ini juga satu value, nilai ya, happiness. Sebuah bangsa yang menjadikan happiness itu sebagai satu value yang kemudian ditransfer di dalam pendidikannya, sistem pendidikannya, masyarakat yang sudah berhasil mencapai happiness itu tidak lagi membutuhkan hukum yang begitu ketat dan begitu penting untuk ditegakkan gitu ya. Karena semua sudah selesai pada wilayah etika. Sebagai contohnya, misal Finlandia itu penjara bagi orang yang bersalah itu sudah menjadi pandangan yang sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan negara lain yang belum sampai pada happiness sebagai tujuan utama pendidikan gitu, kebahagiaan. Eh, Orang melakukan kesalahan gitu ya, kemudian menjalankan hukuman itu sebagai sebuah tanggung jawab dan dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan gitu ya, sebagai rasa pertanggungjawaban sehingga apa? Penjara ada sipirnya, tetapi sipir itu berfungsi layaknya security yang ada di dalam sebuah instansi. Kemudian penjara berfungsi sebagai sebuah kos-kosan, layaknya tempat tinggal yang biasa gitu ya. Ya, di sana kemudian penjara itu
dirapikan, dibersihkan, piket dan lain sebagainya, tidak pengap dan lain sebagainya, sangat bersih. Itu penjara yang ada di sana. Kemudian mereka bahagia menjalankan hukumannya. Kemudian mereka diberikan kunci keluar masuk untuk penjaranya gitu. Ya mungkin ada pintu besar yang kemudian dijaga oleh sipir, tetapi pintu kecil yang penjara di Indonesia kita anggap itu ada bilik-bilik kecil gitu ya, yang dikunci sangat kuat gitu. Di sana itu sebagai sebuah kamar yang kunci penjaranya dipegang oleh masing-masing orang yang ada di dalam penjara itu, layaknya sebuah kamar. Ini saya kira pemandangan yang sangat unik ya menurut saya. Kok bisa aspek itu bisa eh, berhasil ditanamkan di masyarakat yang baik dan juga yang jahat semuanya bisa. Jadi kata kunci pada happiness menjadi tolak ukur keberhasilan, menjadi tujuan utama sebuah pendidikan sebuah bangsa. Nah, ini transformasi nilai. Salah satu contohnya happiness saja. Nah, Indonesia itu mendengungkan tentang karakter. Nah, maka karakter kalau menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bangsa, ya maka semua harus berbicara tentang karakter gitu ya. Semua harus berbicara tentang karakter. Apakah itu sebuah tujuan yang bisa dicapai secara instan? Tentu saja tidak ya. Indonesia dari 2010, 15 tahun Indonesia sudah memprogramkan tentang pendidikan karakter. 15 tahun ada pendidikan karakter menjadi tema yang diusung di semua kegiatan aktivitas pendidikan. Eh, ini waktu yang masih cukup singkat ya saya kira untuk bisa menanamkan itu semua. Kalau di dalam PAI ada namanya pendidikan akhlak ya. Pendidikan akhlak ini sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka berdiri gitu ya. Jadi di sistem pendidikan itu sudah ada pendidikan akhlak sudah sangat lama sekali. Indonesia merdeka 80 tahun berarti sekitar 80 tahun pendidikan akhlak di dalam PAI itu sudah dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian apa kontribusinya sudah terlihat dan kemudian sudah bisa mengambil peran sebagai sistem transformasi nilai, ya kita bisa lihat sendiri eh, ternyata belum ya. Ternyata belum bahwa pendidikan akhlak masih sebatas transfer of knowledge saya kira belum bisa berfungsi sebagai transfer of value yang di sana bisa menanamkan nilai, kemudian menjadikan manusia itu bernilai, kemudian bisa memiliki guidance yang kuat untuk bisa tidak melaksanakan dekandensi moral. Saya kira ini PR bersama ya. Kemudian PAI tetap saja masih dilaksanakan sampai sekarang, meskipun masih dalam pencarian formasi terbaiknya gitu misalnya gitu ya. Nah, ini makanya diskusi di tingkat akademik sebuah perguruan tinggi ketika diskusi PAI, salah satu PR-nya PAI belum bisa menjadi satu sistem transformasi nilai yang cukup apik, ampuh gitu ya, untuk mengatasi berbagai macam problematika yang ada di Indonesia. Ya, sistem terpadu. Jadi PAI dan sistem pendidikan nasional menjadi satu sistem yang terpadu. Oke, next slide. Jadi di dalam pendidikan Islam gitu ya, itu ada istilah komponen pendidikan Islam. Jadi components of Islamic education. Ana sirut tarbiyah al-Islamiyah gitu ya. Ana syir, usul-usul tarbiyah al-Islamiyah, pendidikan Islam. Saya kira pengantar studi Islam sebagai mata kuliah yang ada di Prodi PA ini kan menelurkan berbagai macam paradigma berpikir, berbagai macam pendekatan di dalam mengkaji tentang PAI itu. Salah satunya yang menjadi fokus yaitu pengkajian tentang formula tujuan pendidikan Islam. Formula untuk tujuan pendidikan Islam yang seperti apa yang kemudian dirasa ideal gitu. Apa yang kemudian sudah dirumuskan, kekurangannya dan kelebihannya. Kemudian the next kita butuh seperti apa. Prinsipnya tujuan pendidikan Islam
dalam konteks sebagai sebuah kajian itu tidak bisa statis ya, statis, harus dinamis, dinamis, bergerak, berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Ini saya kira konsep dasar dalam pengkajian tujuan pendidikan Islam gitu ya. Dengan berbagai macam paradigma yang ada di dalam pengantar studi Islam. Ini harus kita relate-kan, kita korelasikan gitu ya. eh, Islam normatif, Islam historis. Kita bawa kedua pendekatan itu di dalam pengkajian untuk mencari formula tujuan pendidikan Islam. Nah, ini saya kira apa yang harus dilakukan ya oleh kita sehingga pengantar studi Islam itu bisa menjadi bagian di dalam apa prodi pendidikan agama Islam ya menjadi bagian yang bisa apa membantu di dalam pencarian komponen pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam gitu ya. Ada banyak kajian yang sudah dilakukan saya kira ya dengan berbagai macam pendekatan sehingga dirumuskanlah eh, tujuan pendidikan Islam baik tercantum di dalam UU Sisdiknas ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 ataupun dilakukan oleh para expert pakar yang tercantum di dalam pemikiran-pemikiran mereka, di dalam karya-karya mereka, di dalam buku-buku, di dalam jurnal-jurnal yang kemudian bisa kita baca. Rumusan tujuan pendidikan Islam antara expert pakar satu dengan yang lainnya berbeda. Karena apa? Karena pendekatan paradigm yang berbeda. Di sini saya contohkan misalnya ada empat misalnya tujuan pendidikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup banyak ya ayat dan hadis yang kemudian me- apa, menekankan pada pentingnya manusia itu untuk beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan takwa ini menjadi tujuan yang tidak bisa ditinggalkan em, di dalam PAI, bahkan termasuk di dalam tujuan pendidikan agama Islam yang nasional. Pasti beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan pertama yang tercantum dan tidak dihilangkan gitu ya. Maka aktivitas PAI harusnya mengarah ke sana gitu ya, menjadikan manusia itu beriman dan bertakwa. Satu tujuan ini saja sebenarnya sudah cukup menjadi penyelesaian bagi permasalahan bangsa ini gitu ya. Karena apa? Karena ada korelasi antara iman dan akhlak. Iman, takwa dan akhlak ini sangat berkorelasi. Orang yang beriman dia pasti akan bertakwa gitu ya. Orang yang beriman kuat, dia akan memiliki tingkat ketakwaan yang kuat, lah akan berkorelasi pada sisi akhlak, saya kira. Iman kepada hari akhir saja itu saya kira sudah cukup menjadikan orang itu berakhlak gitu ya. Misalnya, ketika dijelaskan tentang masalah iman ya, iman pada hari akhir. Eh, di sana ada namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar kan ada ya. Nah, kita ambil kemudian ayat atau hadis yang menjelaskan tentang itu gitu ya. Kita ambil hadis misal eh, apa hadis yang berkaitan dengan akhlak ya saya kira untuk menjadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam atau bahkan tujuh gitu dari tujuh golongan yang dinaungi Allah gitu. Salah satu, salah dua, salah tiga bisa semuanya. Minimal menjadi salah satu dari tujuh golongan itu. Saya kira ini berkenaan dengan akhlak ya, yang kemudian sangat relate dan berkorelasi dengan aspek akidah. Karena apa? Iman kepada hari akhir.
ada hadis Abi Hurairah itu tentang sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu gitu ya. Jadi ada apa? Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari tidak ada naungan kecuali illa dhilluhu kecuali naungan Allah itu. Nah, ini adalah hadis yang menceritakan tentang yauma la dhilla illa dhilluh. Itu adalah hari Yaumul Mahsyar gitu kan ya. Ah, pada kondisi ini kemudian kita sebagai pendidik PAI membawa tentang hadis lain yang misalnya tentang gambaran Yaumul Mahsyar itu em, yuhsyarun nasu yaumal kiamati hufatan auratan ghurlan misalnya. Dihimpun dihimpun manusia itu pada Yaumul Mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian telanjang, kemudian tidak berhitan dengan kondisi yang paling memprihatinkan sebetulnya itu ya. Telanjang tidak bersendal dan kembali lagi tidak berhitan seperti ketika lahir. Saya kira ini em, kondisi yang paling hina ya, saya kira dikumpulkan dalam sebuah tempat seperti itu. Lah, eh, kemudian ditambahkan dengan Tudna Syamsu, Tudna Syamsu yaumal kiamati minal khalqi hatta takuna minhum kamik dari milin. Jadi pada yaumul mahsyar itu matahari didekatkan dari manusia hatta takuna minhum eh, sehingga jaraknya dengan mereka itu kamik dari milin em, sampai ukuran 1 mil ya. Sangat panas sekali di situ. Kemudian sampai karena panasnya itu dikisahkan dalam hadis ini em, apa itu? Wayakunun nas wayakunun nasu gitu kan ya wayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Jadi manusia itu eh, akan tenggelam dengan keringatnya karena saking panasnya itu ala qadri a'malihim sesuai dengan amal-amalnya mereka gitu. Jadi amal yang akan menentukan tingkat panasnya itu kemudian tenggelam keringatnya itu eh, sebagaimana amal yang dikerjakan ketika di dunia gitu ya. Lah kemudian ada juga yang tidak panas. Lah di dalam hadis itu ada itu dijelaskan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh gitu. 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada mobil AC dan lain sebagainya. Lah yang mendapat naungan tentu saja ya tidak akan mengalami penderitaan sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis tadi gitu ya. Lah, iman kepada hari akhir itu tadi, Yaumul Mahsyar, sudah cukup sebetulnya menjadi guidance untuk pendidikan karakter, pendidikan apa akhlak, semuanya sudah cukup. Hanya saja, apakah kemudian itu iman pada hari akhir itu menjadi sangat kuat, biasa saja, atau bahkan lemah gitu ya. Ketika itu tidak kuat, ya tentu saja kekuatannya tidak akan bisa memberikan dampak yang kuat juga kepada akhlak, karakter gitu ya. Ya, ini saya kira satu circle yang kemudian bisa Anda jelaskan gitu ya. Berkaitan dengan apa relasi antar itu gitu ya. Ya, beriman dan bertakwa, kemudian ada akhlak mulia dan sosial. Kita sering mendengar satu terma ya. Di dalam tujuan pendidikan Islam ada namanya kesalihan sosial. Jadi ada kesalihan individu kaitannya dengan em, soleh pada diri sendiri dan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik. Ada juga namanya kesalihan sosial, kesalihan terhadap sesama, kesalihan terhadap alam semesta, itu ada juga. Maka di situ
menjadi hal yang tidak terpisahkan juga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam tujuan pendidikan Islam itu. Salian insan kamil misalnya. Insan kamil itu eh, insan manusia yang sempurna. Istilah sempurna memiliki indikator yang sangat banyak. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan bahwa eh, manusia terdiri dari jasmani, rohani, fisik, dan psikis. Maka kesempurnaan manusia itu bisa disebut sempurna manakala sempurna secara fisik dan juga psikis, secara jasmani dan rohani ikut menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengurusi masalah jasmani saja, tetapi rohani juga. Rohani saja juga tidak boleh, tapi harus jasmani juga. Aspek fisik, psikis semuanya. Maka inilah yang disebut sebagai insan kamil yang kemudian dirumuskan menjadi satu tujuan pendidikan Islam ya, insan kamil. Ada juga integrasi nilai aspek itikadiyah, khuluqiyah dan ubudiyah, akidah, akhlak dan ibadah. Ini saya kira harus saling terintegrasi ya. Satu dia sa- terhadap yang lainnya harus bisa memberikan feedback yang cukup ya. Sehingga sifatnya adalah integral, sistemik gitu ya. Tidak dikotomik, formalistis gitu ya. Itu yang menjadi tantangan saat ini bahwa akidah, akhlak tidak terkoneksi dengan baik. Akhlak dan akidah tidak terkoneksi dengan baik. Akidah dengan ibadah tidak terkoneksi dengan baik. Ya, konektivitas di antara tiga aspek itu, i'tiqodiyah, khuluqiyah, dan ubudiyah ini menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan lagi ya, menjadi satu keharusan yang memang harus segera difikirkan gitu ya. Tujuan pendidikan Islam. Ini adalah komponen yang pertama yang bisa kita gali dengan berbagai macam paradigm atau pendekatan yang kemarin kita sudah bahas di dalam pengantar studi Islam ya. Next tentang peran pendidik dalam pendidikan agama Islam. Jadi pendidik itu berkaitan dengan kompetensi, dengan em, kualifikasi gitu ya. Seperti apa lantas kompetensi yang ideal bagi seorang pendidik PAI gitu ya? Lah, ini menjadi sangat penting untuk dikaji dengan berbagai macam paradigma pendekatan ya. Pendekatan yang cukup kompleks banyak, maka tentu saja akan menghasilkan satu rumusan kompetensi pendidik yang cukup kompleks dan holistik juga menyeluruh gitu ya. Tetapi kalau minim pendekatan, maka akan menghasilkan rumusan kompetensi pendidik yang simple, yang tidak holistik, yang penuh dengan berbagai macam kekurangan, saya kira. Lah, sebagai contohnya, misalnya, PAI sebagai transfer of value, gitu ya, ada di situ pendidikan akhlak, gitu ya. Lantas, bagaimana kriteria atau kompetensi pendidik yang ideal untuk melaksanakan pendidikan akhlak gitu ya. Apakah dicukupkan dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup sehingga bisa menjadi pendidik akhlak atau tidak cukup dengan itu gitu. Ya, ini kan menjadi hal yang harus kita pikirkan ya. Saya cukup apa eh risih ya dengan eh, satu kritik ya terhadap PAI karena kita orang PAI ya. Bahwa pendidikan akhlak tidak berhasil sebagai guidance transfer of value sehingga bisa mengendali dari semua yang terjadi di negeri ini itu karena pendidiknya sendiri tidak berakhlak gitu ya.
Jadi hanya sebatas mengetahui tentang pengetahuan akhlak gitu. Misalnya, ini kan satu tamparan keras ya bagi kita. Jadi semua peristiwa berkaitan dengan pelanggaran nilai, um, value, karena PAI itu core-nya dari sistem pendidikan nasional itu ada pada sisi pendidikan nilai, maka ini menjadi tamparan keras sekali bagi PAI ya. Menjadi tanggung jawab kita ini bagi PAI ini. Bagaimana kita bisa ikut bertanggung jawab kemudian bisa mengatasi ini gitu ya. Apalagi mayoritas kita Muslim gitu ya. Kemudian ada mata pelajaran PAI, tetapi kenapa ini semua terjadi gitu ya? eh, Angka kriminalitas yang naik gitu ya. Dari sisi pencurian, dari sisi pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan semuanya. Kasus yang kita simpulkan sebagai satu degradasi moral ini trennya semakin lama semakin mengalami kenaikan. Nah, ini menjadi tamparan keras bagi PAI sebetulnya. Ah, kaitannya dengan komponen pendidikan yang kedua ini, aspek pendidik ini, mungkin memang perlu pemikiran yang keras gitu untuk bisa merumuskan kompetensi pendidik PAI yang memang layak untuk bisa menyelenggarakan pendidikan agama Islam dalam fungsinya sebagai pendidikan transformasi nilai, ya, bagian integral dari transformasi nilai di pendidikan nasional di Indonesia. Nah, ini saya kira yang terjadi sampai saat ini. Bahkan PAI itu yang penting ada gitu ya, ada gurunya, yang penting berjalan begitu saja. Nah, padahal ini adalah pendidikan yang paling fundamental untuk masalah nilai ya. Nah, ini komponen yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan peserta didik ya. Kalau ini lebih pada kualifikasi, kompetensi, kualifikasi yang kita standarkan dimiliki peserta didik ketika lulus gitu. Nah, ini mari kita dekati dengan berbagai macam paradigm pendekatan yang ada di dalam kajian pengantar studi Islam sehingga kita bisa menemukan varian-varian lain yang berkenaan dengan indikator peserta didik itu dianggap eh, ideal gitu, lulusan itu dianggap ideal. Ini kan namanya kompetensi lulusan ya. Lah, sampai saat ini em, sudah banyak sekali rumusan ideal berkenaan dengan kompetensi lulusan atau peserta didik itu tadi. Hanya saja memang di dalam evaluasi pencapaiannya masih asal-asalan gitu misalnya ya. Apakah itu real menggambarkan tentang kompetensi yang dimiliki atau masih asal-asalan. Nah, inilah yang terjadi dalam sistem pendidikan kita gitu ya. Jadi perlu adanya upgrading berkaitan dengan varian-varian terkait masalah kompetensi peserta didik. Ketika apa? Ketika kita lihat dengan kompetensi yang kita sudah rumuskan dan sudah sekian banyak lulusan dari PA ini, tidak cukup ternyata untuk bisa mengatasi problematika yang ada di Indonesia ini. Maka perlu item-item lain saya kira yang bisa kita konsepsikan di dalam perumusan kompetensi lulusan ya peserta didik itu tadi. Next, kurikulum. Ya, kurikulum PAI itu tentu saja berkaitan dengan metode, strategi gitu ya, materi gitu, pendekatan yang ada di dalam proses pendidikan agama Islam. Kalau berkaitan dengan pendidikan nilai, sebetulnya PAI itu harus bisa menghasilkan nilai-nilai yang disisipkan di semua mata pelajaran di luar PAI juga. Jadi
inclusivation approach. Jadi pendekatan penyisipan nih. Pendekatan penyisipan ini saya kira menjadi satu alternatif terobosan yang bisa digunakan sehingga apa? Sehingga PAI sebagai pendidikan nilai ketika ingin menyisipkan nilai di semua mata pelajaran ini menjadi mudah, kemudian semua bisa terkoneksi gitu sebagai sebuah pendidikan nilai. Misalnya biologi, biologi membahas tentang organ-organ tubuh dan fungsi organ itu ya. Ini saya kira kan setidak-tidaknya bisa dikaitkan dengan rasa syukur misalnya. Jadi ketika membahas tentang fungsi organ dengan berbagai macam ketidakberfungsian organ, makhluk hidup kalau tidak ada ininya ya bisa tidak hidup gitu ya karena tidak berfungsi organ. Ini kan sebenarnya sangat bisa dikaitkan dengan misalnya tentang tema syukur di dalam pendidikan agama Islam. Ya, kita berikan hadis-hadis, ayat penjelas seperti misalnya bahas tentang fungsi organ jantung. Ini harus kita sisipkan pendidikan nilai, berarti jangan hanya hafalan tentang fungsi jantung, fungsi ini, tetapi kita sisipkan nilai tentang apa? Tentang rasa syukur bahwa jantung masih berdetak. Nikmatan ni maghbunun fihi makasiru minan nas asihatu wal farogu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa gitu, lalai. Asihatu sehat wal farogu dan sempat. Ya maka di dalam biologi ya bahaslah itu tentang masalah nikmat sehat. Meskipun yang dibahas tema tentang organ, misalnya organ pernapasan, bagaimana udara ini, ada oksigen, ada karbon dioksida, yang kita butuhkan oksigen. Tumbuhan itu karbon dioksida penghasilnya. Maka di situ kita hubungkan dengan masalah nilai cinta lingkungan, bagaimana kita harus bisa menjaga lingkungan, tidak suka menebang pohon, mari kita gemar menanam pohon. Menanam pohon itu bagian dari ibadah yang cukup besar ya pahalanya saya kira. Tetapi kadang-kadang itu tidak dibawa di dalam PAI. Apa eh, tidak dibawa nilai itu di dalam semua materi yang bisa relate dihubungkan dengan itu. eh Membahas tentang fungsi tumbuhan, kemudian tidak kita cukupkan dengan hafalan tentang fungsi-fungsi tumbuhan itu, tetapi kita kaitkan dengan PAI sebagai transfer of value. Inilah yang sebetulnya dikehendaki oleh pemerintah kita berkaitan dengan pendidikan karakter terintegrasi di dalam semua mata pelajaran gitu loh. Jadi semua berbicara, transfer of value, semua berbicara, nilai semua harus berbicara tentang nilai. Ya. Sehingga apa? Sehingga eh, PAI yang kita anggap memang tidak cukup ya sebagai pendidikan nilai itu bisa dibantu dengan sistem pendidikan yang seperti ini dari mata-mata pelajaran lain yang memang bisa relate. Ya, ini saya kira satu pemikiran ya tentang pengembangan kurikulum PAI gitu sehingga bisa relate sebagai sistem pendidikan nilai. Berikutnya ada namanya lingkungan belajar pendidikan Islam. Ya, ada lingkungan budaya, kemudian lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Aspek budaya, budi dan daya, kemampuan untuk bisa menciptakan, mengcreate sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi manusia, itulah budaya. Lingkungan fisik kita, diri kita, fisik kita, dan juga ekologi, environment yang kita tempati. Ini saya kira. Ada lingkungan sosial, apa yang ada di sekitar kita, sesama manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Saya kira tiga hal ini memiliki relate dan kemudian ada singgungan ya.
eh, fisik dan budaya, bahwa kebudayaan itu dihasilkan untuk bisa menjadikan fisik kita lebih bagus gitu kan ya. Ketercukupan kita dari sisi kebutuhan sebagai makhluk hidup manusia supaya lebih memadai, bagus, lebih nyaman, maka disitulah ada namanya budaya gitu ya. Eh, Sosial dan budaya ini juga ada singgungan, kemudian ada apa? Dari ketiganya itu kata kuncinya terletak pada optimalisasi di dalam pembelajaran PAI. Jadi PAI harus bisa lari sampai pada aspek lingkungan budaya, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dengan segala macam singgungannya. PAI harus hadir di sana. Jadi PAI dalam pengembangan materinya harus ke sana gitu. Tentu saja ini bisa dilakukan kalau paradigma yang digunakan, pendekatan yang digunakan itu juga bisa mensupport, mendukung ke sana ya. Kalau tidak ya maka yang terjadi ya kita akan melakukan tafakufiddin, pendalaman agama begitu saja tanpa bisa kita melakukan transfer of value ya, pendidikan nilai gitu. Jadi PAI tidak berfungsi sebagai transfer of value tapi hanya transfer of knowledge misalnya, transfer of skill, keterampilan beribadah dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira satu PR ya. eh Sudah ya selesai saya kira. eh, Terakhir slide tentang masa depan ya PAI yang holistik itu saya kira eh, pengantar studi Islam yang dimasukkan di dalam bagian dari kurikulum PAI di S1 ini em, bisa berfungsi sebagai sebuah approach ya, pendekatan gitu ya. Jadi em, dengan varian pendekatan yang semakin kompleks, insya Allah akan semakin lengkap itu semua rumusan-rumusan berkaitan dengan PAI-PAI itu. Ada yang ditanyakan sambil Ana akan buka presensi kehadiran, tafadhol pada asatidzah sekalian. Ini kuliah terakhir jadwalnya hari ini. Apa Ya, masih Ustaz. ada kuliah habis ini? Terakhir Terakhir ini, Ustaz. Terakhir ya. Terakhir, Ustaz. Ya, kita akan presensi saja. Insya Allah. Sebentar. Hmm, Presensinya agak berantakan ini ya. Zulkarnain Abdullah bin Sujak. Zulkarnain, hadir nggak? Lestari Puji Astuti. Lestari Puji Astuti, hadir? Kok tidak ada suaranya ya? Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustaz. Ya, naam. Nabila Salsabila. Hadir Ustaz. Adibah Rahmah. Abidah Ustaz Afan, hadirah. Ya, Abidah ya. Gifar Aska Mumtaza. Hadir, Ustaz. Berlin Nuraini Ikhlas Setiawati. Hadirah Ustaz. Hari Satun. Hadirah Ustaz. Atikah Rahma Az-Zakiyah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiah. Hadirah Ustaz. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nurain Wison Hasan. Hadirah Nurain. Ustaz. Ya, naam. Azkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustaz. Ahya Nurfaza.
Hadirah Ustaz. M. Sapri M. Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin Gunawan. Hadir Ustaz. Sofi Auliansyah. Sofi Aulia. Fadia Ditafa Handayani. Sudah keluar Ustaz. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Teguh Utami. Hadirah Ustaz. ST itu apa, Mbak? Siti Ustaz. Oh, Siti. Nah, Nah, Ustaz. memang namanya tapi di KTP ST. ST semua dari akta, ijazah, ST. Oh ya udah baik. Najwa Lupita Jabir. Hadirah. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Didi Supatmadi. Hadir. Imron Waila Kombih. Imron Waila Kombih. Umu Abdurrahman Khonsa. Hadirah. Umu Abdurrahman Khomsa. Umu Hadirah. Abdurrahman Khomsa hadir. Zahra. Hadirah. Zahra. Zahra hadir. Yakfi ya, ada yang kelewatan? Ada yang namanya Dzulkarnain nggak Ustaz? Ada. Tadi udah dipanggil pertama ya. Naam. Terus siapa Ustaz. lagi? Lestari hadir Ustaz, tapi Lestari Puji Astuti hadir. Siapa lagi? Yakfi? Ya, Ana simpan ya. Jam 4, 1 jam lah tadi dimulai dari jam 3 tepat ya. Kita sudah melaksanakan perkuliahan. Syukron ala ihtimamikum jami'an. Ya. Mungkin hada minni. Ayanah tatim hada dars bikiroati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, sama-sama. Masa